رمضان مبارك الله أكبر رمضان كريم رمضان الله مبارك رمضان كريم. أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan ketika Tuhan engkau mengumumkan, jika kamu bersyukur, pasti akan aku limpahkan lebih banyak karunia padamu. Jika kamu tidak bersyukur, maka ketahuilah, sesungguhnya azabku amat keras. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi ini semuanya ingkar, kamu tidak akan dapat memudaratkan Allah. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala kita telah memasuki hari yang ke-12 di bulan Ramadan kali ini. Bulan di mana banyak sekali keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keberkahan yang terdapat di bulan Ramadan adalah pengabulan doa. Doa adalah bagian yang sangat penting di dalam agama Islam, sebagaimana Hazrat Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Sehingga doa ini dikategorikan juga sebagai sebuah ibadah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini menjelaskan berkenaan tentang bagaimana langkah-langkah yang harus kita lalui supaya kita mendapat petunjuk, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melupakan langkah-langkah tersebut, maka sudah dapat dipastikan Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Arti dari ayat tersebut adalah wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, anni berkenaan denganku, fa inni qarib, maka katakanlah
bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, idza da'an, apabila mereka berdoa. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka mengikuti seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapat petunjuk. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an dalam menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang hamba, yakni ibadi, yaitu keinginan atau gairat dari hamba supaya bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan pada kata fa inni qarib. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah sa'alaka. Jadi di dalam ayat ini terdapat kata sa'alaka yang artinya adalah bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah. Kita yang hidup jauh sekali dari zaman Rasulullah yang tidak bertemu secara fisik dengan wujud Rasulullah, tentu saja kita tidak dapat bertanya secara langsung kepada Rasulullah bagaimana cara-cara tersebut. Nah, makna ayat ini adalah ketika kita ingin mendekatkan diri kita dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang harus kita ambil adalah mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan Hazrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah adalah nabi yang paling mulia, sehingga melalui ajaran-ajaran beliau, insya Allah kita akan dapat mendekatkan diri kita kepada wujud Allah Ta'ala. Yang ketiga yang harus kita lalui adalah terdapat pada kata anni, berkenaan denganku. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an menegaskan melalui kata anni ini Allah Ta'ala ingin menyampaikan bahwa kita harus benar-benar fokus kepada Allah Ta'ala. Ketika kita berdoa, kita harus benar-benar yakin, harus benar-benar fokus kepada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh meletakkan sedikit pun keraguan di dalam hati kita kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada para hambanya bahwa ketika hamba-hambanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Falyastajibuli, maka hendaknya mereka mengikuti seruanku. Makna dari mengikuti seruanku tentu saja adalah seorang hamba harus menjalankan ibadah-ibadahnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah Ta'ala tetapkan, sehingga dalam doa-doanya terdapat derajat pengabulan yang lebih, karena antara doa dan ibadah itu sangat berkaitan. Kemudian wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Tadi sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya mengenai keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Di penggalan ayat ini Allah Ta'ala menegaskan kembali wal yu'minu bi. Namun makna ini bukan secara umum beriman kepada Allah Ta'ala. Wal yu'minu bi di dalam ayat ini bermaksud supaya para hambanya benar-benar yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doanya. Tentu saja hal yang harus kita perhatikan adalah Allah Ta'ala tidak akan pernah mengabulkan doa-doa yang buruk. Allah Ta'ala sudah menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka tentu saja ketika seseorang meminta atau berdoa untuk keburukan, maka tentu saja Allah Ta'ala tidak akan menerima doa tersebut. Maka dalam doa-doa yang
yang kita panjatkan hendaknya adalah doa-doa untuk kebaikan, apakah itu untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Di ayat ini diakhiri dengan la'allahum yarsyudun, supaya mereka ini termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat petunjuk. Rasanya sudah sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita supaya doa-doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana melalui doa-doa yang kita panjatkan kita dapat meraih petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi karunia untuk dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور